Selamat pagi, saudara-saudaraku yang baik. Sungguh Allah itu penuh kuasa dan maha baik. Puji syukur, kita adalah pribadi dan sosok yang terus dikasihi Allah hingga pagi ini. Firman Tuhan yang kita renungkan, Keluaran 32 ayat 8. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Saudaraku, hati manusia kerap terpesona pada kemegahan fisik. Kemegahan fisik bahkan bisa mengubah keyakinan. Sedangkan sesuatu yang sederhana sering diabaikan, sebab tidak punya greget untuk memikat hati. Dalam kehidupan iman, hal demikian ternyata terjadi. Patung lembu emas memikat hati dan memercikan rasa bangga. Hal itu membawa akibat umat Israel lebih memilihnya jadi objek penyembahannya. Umat Israel merasa menunggu terlalu lama Musa yang pergi ke puncak gunung Sinai. Musa dengan tugas suci menerima 10 hukum Tuhan di sana. Umat Israel tidak sabar menanti. Akhirnya, mereka bersama Harun memutuskan memuja sosok lembu emas buatan sendiri sebagai objek pemujaan kepercayaannya. Bandingkan 10 hukum Taurat, 10 hukum Tuhan yang ditulis di loh batu. Sederhana, biasa saja. Karena itu umat Israel tidak kuat bersabar dalam menanti hukum Tuhan itu. Akhirnya, mereka hanyut oleh keindahan fisik emas, ketimbang 10 hukum Tuhan yang tertulis pada loh batu. Pesona patung lembu emas membuat mereka berubah. Betapa konyol dan fatal perubahan sikap mereka. Saudaraku, dalam beriman, Israel memilih kemegahan fisik, meski lembu emas itu tidak bisa menjanjikan apa-apa bagi hidup mereka. Seindah dan semegah apapun sosok patung lembu emas, hakikatnya ia benda mati. Tidak dapat diandalkan, menguatkan keimanan orang percaya. Termasuk juga Anda dan saya di zaman sekarang ini. Sementara itu, hukum Tuhan di loh batu teramat sederhana secara fisik. Meski demikian, isinya menghidupkan karena punya kekuatan menuntun dan membimbing. Hukum Tuhan bisa menemani perjalanan iman seseorang. Sederhana, tapi punya isi dan esensi berharga. Sekaligus, hukum Tuhan itu mengandung ajaran dan panduan. Saudaraku, di hari baru ini, kita bisa memilih. Kita menjatuhkan pilihan hati pada benda yang mempesona, tapi mati, atau sederhana, namun berharga.
Sebaiknya kita tidak terkecoh pada hal yang secara fisika indah dan megah luar biasa. Di sini perlu kehati-hatian, supaya tidak terjerat pada yang indah dan megah, tapi tidak membangun iman. Memberi kebanggaan, tapi tidak memberi apa-apa dalam perjalanan iman. Sekedar kebanggaan semu, bersifat sesaat. Di balik balutan kesederhanaan, justru kita bisa menemukan jejak kehadiran Tuhan. Dalam dunia keseharian, Allah kerap hadir pada sosok-sosok yang sederhana. Suatu hari, saudaraku, Fransisco menunggang kuda keliling kota. Waktu itu udara dingin, musim dingin amat menusuk tulang. Dia berhenti di pojok kota. Dia turun dari kudanya, melihat seseorang yang menggigil. Fransisco melepas jubahnya, lalu dibalutkan ke tubuh pria sederhana itu, agar memberi kehangatan. Malamnya, Fransisco bermimpi. Tuhan Yesus datang dalam mimpinya, mengucapkan terima kasih karena Fransisco telah memberi kehangatan pada dirinya. Sejak itu, Fransisco melayani orang miskin dan sederhana. Ia meninggalkan kehidupan kebangsawanannya dan secara total melayani. Pria ini yang kemudian amat dikenal dengan panggilan Fransiskus dari Asisi. Saudaraku, mari menemukan hal bijak di balik kesederhanaan dan menemukan Tuhan pada peristiwa-peristiwa sederhana. Kelak, kita menjumpai keagungan Tuhan hadir di sana. Mari kita berdoa. Tuhan, tuntun kami agar kami menjumpai-Mu dalam kehidupan sehari-hari nan sederhana, dan kami terus dipertautkan dengan cinta-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki hari baru. Masih bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.